Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Merike Jessita Not MPD selaku dosen pembimbing pada mata kuliah bimbingan dan konseling di sekolah dasar dan teman-teman yang saya banggakan. Adapun topik pembicaraan yang akan kita diskusikan kali ini yaitu tentang permasalahan bimbingan konseling di sekolah dasar, tepatnya di SD Negeri 2 Tanjung Senang. Kenapa kami hanya memilih satu SD dari beberapa SD yang telah kami observasi? Karena menurut kami di SD Negeri 2 Tanjung Senang itu permasalahan BK-nya sudah mencakup semuanya, dari permasalahan lingkungannya, psikologinya, dan internalnya. Sebelum kita mulai diskusinya, saya Prita Anggunsari selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya dari kelompok 5, yaitu 1. Fudza Apri Anjani, 2. Indi Suciarti, 3. Jody Sofian Effendi, 4. Kurnia Ratnasari, 5. Lisa Siantari, 6. Nesya Evi Fatmala, 7. Nur Aida Giona, 8. Prita Anggunsari, dan yang ke-9 ada Rofika Nuraini. Baiklah, materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Saudari Indi Suciarti. Di sini saya menjelaskan tentang profil sekolah. Yang pertama yaitu nama sekolah SD Negeri 2 Tanjung Senang. Nomor induk sekolah masih dirahasiakan atau belum diketahui. Nomor statistik sekolah atau NSS 108126011002. NPSN 1080745. Provinsi Lampung, Otonomi Daerah Bandar Lampung, Kecamatan Tanjung Senang, Desa atau Kelurahan Tanjung Senang, Jalan dan Nomor Ratu di Balau, Gang Kenanga nomor 10, Kode Pos 35141, Telepon 00721 712286. Daerah perkotaan, status sekolah yaitu statusnya negeri, kelompok sekolah inti, akreditasi yaitu B atau 8,8. Surat keputusan atau SK nomor DD 192980 tanggal 11 bulan 11 2017. Penerbit SK atau ditandatangani oleh DRA Hajah Maisari Berti MM. Tahun berdiri 1975 Inpres. Kegiatan belajar mengajar pagi dan siang. Bangunan sekolah milik pemerintah. Luas bangunan 1455 meter persegi. Lokasi sekolah yaitu kelurahan, jarak ke pusat kecamatan 1 km, jarak pusat ke Otoda 5 km, terletak pada lintasan kecamatan. Jumlah anggota rayon yaitu 11 sekolah. Organisasi penyelenggara yaitu pemerintah. Perjalanan atau perubahan sekolah tahun 1975 sampai 1990 bernama SDN 73 Tanjung Karang Timur. Tahun 1990 sampai 1993 SDN 2 Kedaton. Tahun 1993 berubah menjadi SDN 2 Tanjung Senang sampai dengan sekarang. Visi dan misi sekolah, yaitu untuk visi dan misi di SD Negeri 2 Tanjung Senang, visinya mewujudkan SDN Negeri 2 Tanjung Senang sebagai SD yang berkualitas, unggul, dan terpercaya. Misi, membentuk siswa yang bertakwa, cerdas, berbudi luhur, dan kreatif. Yang kedua, menciptakan peserta didik yang disiplin, mandiri, dan berkualitas. Yang ketiga, mengembangkan minat dan bakat siswa. Yang keempat, menciptakan lingkungan dan iklim kerja yang harmonis sesama warga sekolah. Menciptakan siswa berprestasi di bidang olahraga bela diri. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Fudza Apri Anjani. Terima kasih. Yang B, administrasi sekolah, gedung dan lokal. Yang pertama, gedung 3 unit dan 10 lokal. Lokal, 7 kelas dalam keadaan baik, 1 ruang guru dan 1 aula dalam keadaan baik, 1 ruang kepala sekolah dengan keadaan yang baik. Yang ketiga, WC. 1 WC guru dengan keadaan rusak berat dan 4 WC murid dalam keadaan rusak berat. Dan tidak ada WC dengan kerusakan ringan. Di sini saya akan melanjutkan materi yang terdapat di poin C, yaitu manajemen sekolah. Manajemen sekolah terbagi menjadi 2. Yang pertama ada kurikulum dan peserta didik. Yang pertama adalah kurikulum. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan di SD Negeri 2 Tanjung Senang, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar sudah menggunakan kurikulum 2013, yaitu di mana pembelajaran anak dilakukan dengan berbasis tema. Kegiatan belajar mengajar dilakukan pada pagi dan siang hari. Jumlah tenaga guru yang mengajar di SD Negeri 2 Tanjung Senang ini yaitu sebanyak 15 orang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan manajemen sekolah pada peserta didik. Penerimaan siswa baru di SD Negeri 2 Tanjung Senang dilakukan pada pertengahan bulan Juni. Mereka mengenakan
atau menggunakan sistem zonasi dengan syarat pendaftaran anak diuji kembali kemampuannya, seperti membaca, menulis, dan berhitung. Banyak siswa yang diterima berkisar 81 siswa, dengan siswa laki-laki berjumlah 39 dan siswa perempuan berjumlah 42. Peserta didik di SD Negeri 2 Tanjung Senang mengenakan seragam merah putih dipakai di hari Senin dan Selasa. Kemudian pada hari Rabu dan Kamis, mereka mengenakan seragam batik, di hari Jumat, mereka mengenakan seragam olahraga, dan di hari Sabtu, mereka mengenakan seragam pramuka lengkap. Hal itu adalah aturan yang diberlakukan di SD Negeri 2 Tanjung Senang. Ada juga pengecualian pada seragam olahraga yang siswa biasa kenakan baju olahraga di hari tertentu, sesuai dengan jadwal mata pelajaran olahraga. Ekstrakurikuler adalah sesuatu minat dan bakat siswa. Biasanya kegiatan ini sangat digemari siswa dan menjadi nilai samping untuk kegiatan di luar jam pelajaran. Ekstrakurikuler di SD Negeri 2 Tanjung Senang ada pramuka, drum band, dan taekwondo. Dan yang menjadi ekskul wajib adalah pramuka, dikarenakan selalu menjadikan disiplin dan selalu masuk ke dalam tema dalam pembelajaran. Baiklah, selanjutnya adalah permasalahan bimbingan dan konseling yang ditemukan di sekolah tersebut. Jadi terdapat permasalahan bimbingan dan konseling yang kami temukan, yaitu adalah permasalahan kurangnya konsentrasi anak ketika belajar. Dalam permasalahan tersebut, yaitu kurangnya konsentrasi anak ini tentunya terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi anak ini menjadi kurang berkonsentrasi selama belajarnya, yaitu pertama dari faktor lingkungan, yang kedua faktor psikologi, dan yang ketiga adalah faktor internal. Di sini saya akan memaparkan faktor lingkungan dan juga faktor psikologi. Jadi berdasarkan faktor lingkungan ini, anak menjadi kurang konsentrasi dalam belajar. Hal ini dikarenakan kebisingan suara-suara yang berasal dari luar kelas tempat anak belajar mengajar. Ketika suara-suara ini muncul, tentunya akan menimbulkan fokus anak menjadi terpecah belah antara anak dapat memperhatikan pembelajaran atau berkonsentrasi pada pembelajaran, atau anak akan menjadi fokus terhadap suara-suara bising yang di luar. Ketika anak fokus kepada suara-suara bising yang di luar, tentunya ini akan menghambat konsentrasi anak, dan yang pasti proses belajar mengajar anak ini terjadi secara tidak maksimal. Selanjutnya adalah faktor psikologi. Dari faktor psikologi sendiri ini, anak di sini merupakan terdapat anak yang menjadi pendiam. Pendiamnya anak ini mengakibatkan anak sulit berkomunikasi dengan teman-temannya yang lain. Ketika anak sulit berkomunikasi dengan orang lain, tentunya juga akan menghambat proses anak dalam proses belajar mengajarnya. Seperti itu. Selanjutnya, untuk masalah yang faktor internal akan dijelaskan oleh Saudari Prita. Baik, di sini saya Prita Anggunsari ingin melanjutkan materi tentang permasalahan BK, yaitu tepatnya pada poin C tentang faktor internal. Jadi, faktor internal adalah faktor dari dalam diri siswa sendiri. Dapat terjadi karena adanya gangguan perkembangan anak dan hormon yang dihasilkan lebih banyak, sehingga anak cenderung menjadi hiperaktif. Jika anak lamban atau lambat, itu disebabkan karena hormon yang dihasilkan oleh neurotransmitternya kurang, sehingga bisa mengakibatkan lambatnya konsentrasi anak tersebut. Nah, dari hasil observasi yang kami temukan di SD Negeri 2 Tanjung Senang adalah salah satu siswa yang mengalami hal itu. Ia sulit sekali menangkap salah satu materi pembelajaran. Menurut guru di sana, dalam kesehariannya mata pelajaran yang lain dia sangat aktif. Namun, ketika di salah satu mata pelajaran, yaitu mata pelajaran matematika, dia kurang bisa menangkap. Hal itu bisa terjadi karena akibat lambannya hormon yang dihasilkan oleh neurotransmitternya itu tadi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya Lisa Siantari dengan NPM 18160078 ingin melanjutkan materi presentasi. Pada poin E terdapat evaluasi. Evaluasi dari permasalahan bimbingan dan konseling perlu dilakukan di setiap jenjang pendidikan anak, termasuk jenjang sekolah dasar. Terdapat beberapa evaluasi bimbingan dan konseling yang dilakukan guru di SD Negeri 2 Tanjung Senang, yaitu yang pertama, guru mengupayakan lingkungan belajar yang kondusif. Pengupayaan lingkungan kondusif ini guru lakukan dengan cara melakukan penataan ruang belajar yang rapi dan bersih. Lalu yang kedua, ada guru memberikan motivasi belajar. Guru memberikan motivasi di setiap awal pembelajaran yang diharapkan dapat menumbuhkan minat dan kesiapan anak untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Lalu yang terakhir, ada guru melakukan pendekatan pribadi. Guru bukan hanya sosok pendidik, tetapi juga sosok orang tua kedua bagi setiap peserta didik di sekolah. Dengan pendekatan pribadi ini, guru dapat melakukan pemberian layanan, bimbingan, dan konseling lebih maksimal. Baik, sebelumnya kita sudah mengetahui evaluasi dari permasalahan bimbingan dan konseling dari rekan kami, yaitu Saudari Lisa. Dan sekarang saya akan menjelaskan pendekatan bimbingan dan konseling yang sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang ditemui di sekolah dasar. Yang pertama, ada pendekatan krisis. Apa sih pendekatan krisis itu? Pendekatan krisis itu adalah usaha pendekatan yang dilakukan konselor kepada individu yang memiliki masalah. Di sini, pihak bimbingan konseling
menunggu konseling datang menghadapnya. Kemudian pihak guru BK membantu menangani masalah yang dihadapi oleh konseling. Contohnya, seorang peserta didik datang mengadu kepada guru sambil menangis, didorong temannya sehingga tersungkur ke lantai, jatuh ke lantai. Terus kemudian guru menggunakan pendekatan krisis akan meminta peserta didik tersebut untuk membicarakan penyelesaian masalahnya dengan teman yang mendorongnya ke lantai. Dan yang kedua, ada pendekatan remedial. Pendekatan remedial itu merupakan pendekatan bimbingan yang diarahkan kepada individu yang mengalami kelemahan atau kekurangan. Tujuannya untuk membantu memperbaiki kekurangan atau kelemahan yang dialami individu. Dalam pendekatan ini, pembimbing memfokus tujuan pada kelemahan-kelemahan individu dan selanjutnya berupaya untuk memperbaikinya dan juga untuk menghindarkan terjadinya krisis yang mungkin dapat terjadi. Berbagai strategi dapat digunakan untuk membantu anak, seperti mengajarkan anak keterampilan belajar, terus keterampilan bersosial, dan sejenisnya yang belum dimiliki anak sebelumnya. Contohnya, dengan menggunakan pendekatan remedial ini, guru dapat mengambil tindakan mengajar keterampilan berdamai sehingga peserta didik dapat memiliki keterampilan untuk mengatasi masalah-masalah hubungan antar pribadi atau interpersonal kepribadian berdamai. Keterampilan berdamai adalah keterampilan yang selama ini belum dimiliki kedua peserta didik tersebut dan merupakan kelemahan yang bisa memunculkan masalah itu. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami, Saudara Jody Sofyan. Terima kasih. Saya akan menjelaskan secara singkat bagian dari evaluasi, yakni pendekatan preventif dan pendekatan perkembangan. Yang pertama di sini pendekatan preventif adalah usaha pendekatan yang dilakukan konselor kepada individu atau suatu kelompok untuk mencegah atau mengantisipasi berbagai permasalahan agar permasalahan tersebut tidak sampai terjadi pada individu atau kelompoknya tersebut. Yang selanjutnya pendekatan perkembangan. Pendekatan perkembangan merupakan usaha pendekatan yang dilakukan konselor kepada individu untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh individu. Jadi dalam hal ini pihak konselor akan membantu individu untuk memudahkan individu dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya. Jadi, pendekatan perkembangan ini menekankan pada pengembangan potensi dan kekuatan yang ada pada individu secara optimal. Setiap individu memiliki potensi dan kekuatan tertentu untuk melalui penerapan berbagai teknik bimbingan potensi. Kemudian, kekuatan-kekuatan tersebut dikembangkan dalam pendekatan ini. Bukan hanya pada individu yang mengalami masalah. Bimbingan perkembangan dapat dilaksanakan secara individual, diskusi, proses kelompok, serta penyaluran bakat dan minat. Demikian sedikit penjabaran dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa di SD Negeri 2 Tanjung Senang pada bagian profil sekolah sudah sangat jelas semua dipaparkannya. Kemudian tidak hanya pada visi dan misinya, itu pun sudah jelas. Bahwa visi dari SD 2 Negeri Tanjung Senang itu adalah dengan mewujudkan SD Negeri 2 Tanjung Senang sebagai SD yang berkualitas, unggul, dan terpercaya. Sedangkan untuk misi dari SD 2 Negeri Tanjung Senang itu sendiri, yaitu membentuk siswa yang bertakwa, cerdas, berbudi luhur, dan kreatif. Yang kedua, menciptakan peserta didik yang disiplin, mandiri, dan berkualitas. Yang ketiga, mengembangkan minat dan bakat siswa. Yang keempat, menciptakan lingkungan dan iklim kerja yang harmonis sesama warga sekolah. Yang kelima, menciptakan siswa berprestasi di bidang olahraga bela diri. Pada administrasi sekolah di SD Negeri 2 Tanjung Senang, yaitu memiliki sebuah 3 gedung unit dan 10 lokal. Untuk manajemen sekolah di SD Negeri 2 Tanjung Senang, yaitu terdapat 2 kurikulum dan peserta didik. Pada manajemen sekolah, bagian kurikulum dijelaskan bahwa sudah menerapkan pembelajaran dengan menggunakan kurikulum 2013 yang mana pembelajarannya dilakukan berbasis tema. Sedangkan untuk manajemen sekolah pada bagian peserta didik melalui penerimaan siswa baru di SD 2 Negeri Tanjung Senang dilakukan pada pertengahan Juni. Mereka menggunakan sistem zonasi dengan syarat pendaftaran anak diuji kembali kemampuannya seperti membaca, menulis, dan berhitung. Lalu terdapat pula ekstrakurikuler di SD Negeri 2 Tanjung Senang yaitu pramuka, drum band, dan taekwondo. Terdapat permasalahan bimbingan dan konseling yang kami temui di SD Negeri 2 Tanjung Senang, yaitu masalah konsentrasi siswa pada saat kegiatan proses belajar mengajar secara langsung. Konsentrasi siswa itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Yang pertama, ada faktor lingkungan, psikologi, dan internal.
Evaluasi dari permasalahan bimbingan dan konseling perlu dilakukan setiap jenjang pendidikan anak, termasuk jenjang sekolah dasar. Terdapat beberapa evaluasi bimbingan dan konseling yang dilakukan di SD Negeri 2 Tanjung Senang, yaitu guru mengupayakan lingkungan belajar yang kondusif, terus guru memberikan motivasi belajar, dan guru melakukan pendekatan pribadi. Baiklah, itu tadi pemaparan hasil diskusi kami, yaitu dari kelompok 5 tentang permasalahan bimbingan dan konseling di sekolah dasar, tepatnya di SD Negeri 2 Tanjung Senang. Jadi dapat disimpulkan bahwa di SD Negeri 2 Tanjung Senang pada bagian profil sekolah, administrasi, dan manajemennya itu sudah sangat jelas dipaparkan. Nah, dan terdapat permasalahan bimbingan dan konseling yang kami temui di SD Negeri Tanjung Senang, yaitu masalah konsentrasi siswa pada saat kegiatan proses belajar berlangsung, dari mulai lingkungan, psikologi, dan internalnya itu juga sudah sangat cukup jelas. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.